Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Urusan-urusan kita di dunia berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan keluarga, terutama agama, ibadah, semua Allah permudah. Sehingga nanti di akhirat kita, Allah juga menjadikan kita orang-orang yang berbahagia untuk selama-lamanya. Amin, Allahumma amin. Kalau masih ada yang penasaran bagaimana sikap NU atau PBNU terhadap penelitian Kiai Haji Imaduddin, maka saya berani katakan secara tegas bahwa di dalam PBNU atau di dalam NU, ulama-ulamanya itu tidak berselisih bahwasanya habaib itu ya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau saya pertegas bahwasanya dari PBNU atau NU itu ya tidak setuju dengan penelitiannya Kiai Haji Imaduddin. Di bagian kesimpulannya bahwa nasab Alawi itu batal. Yang pertama itu bisa dibuktikan dengan narasi Gus Yahya ya sebagai ketua PBNU yang sudah sangat jelas bahwasanya kita ikut As-Sawadul A'dham, nggak perlu catatan, nggak perlu dolal dalil, kita yakin beliau adalah dzurriyyah Nabi. Sudah. Kemudian ada dari PBNU juga ketua PBNU di bagian bidang keagamaan Dr. Kiai Haji Muhammad Fahrul Razi. Beliau membuat tulisan panjang sekali yang dirilis baru tanggal 1 Juli kemarin. Panjang sekali, runut, di situ lengkap kitab-kitabnya. Saya tidak perlu bahas, di mana intinya keliru kesimpulan Kiai Haji Imaduddin kalau lalu menyatakan bahwa nasab Alawi itu batal, bahwasanya para habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suara atau tulisan atau narasi dari ketua PBNU di bidang keagamaan, selaras dengan ketua umum PBNU-nya. Bahkan ada juga Rois Suriah, Kiai Haji Daniel kalau tidak salah, Daniel ya. Rois Suriah Kendal juga sudah pernah membuat podcast yang membantah kesimpulan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Jadi kalau kamu mau tanya masalah bagaimana pendapat ulama NU, ya sudah selesai. Di kalangan NU itu tidak pernah ada wacana atau pandangan meragukan nasab Alawi sebagai sadah, sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu mungkin berbeda-beda melihat Kiai NU, ada yang masih biasa saja mengkritik Habib, ada yang no comment kalau Habib, beda-beda. Tetapi kalau dalam masalah percaya kepada nasabnya, tidak ada Kiai NU itu ya, mungkin selain Kiai Imaduddin ya dan yang lain yang meragukan kehabiban atau status dzurriyyah para habaib itu. Kamu mungkin tidak percaya, tapi seiring waktu ini akan terungkap. Saya hanya menyampaikan beberapa bukti-bukti saja. Dari mulai narasi, dari mulai tulisan, bahkan podcast. Atau kalau kamu mungkin tidak percaya, bisalah kamu cari bagaimana caranya, tanya kepada Kiai Lirboyo, tanya kepada Kiai Serang, tanya kepada Kiai Sidogiri. Apa mungkin mereka itu meragukan sadah Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi? Kalau sampai ada suara dari Kiai Lirboyo, ada suara dari Kiai Sidogiri, ada suara dari Kiai Peloso, ada suara dari kiai-kiai pesantren yang sepuh, bahwasanya sama dengan yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, sadah Ba'alawi itu diragukan sebagai dzurriyyah Nabi, saya hapus semua konten saya. Saya tidak akan bicara lagi tentang ini ya. Pesantren-pesantren yang representatif itu ya, pesantren-pesantren besar itu. Ya kalau asal punya pesantren ya bukan kita meragukan, tetapi ya semua orang berhak punya ukuran ya. Patokannya sederhana saja ya. Pesantren-pesantren yang sudah masyhur sebagai pesantren salaf dan pesantren representatif NU. Kalau sampai kiainya, pemimpinnya mendukung Kiai Haji Imaduddin, berarti sudah saatnya saya tidak perlu bicara tentang ini sama sekali. Kita selesaikan, tutup ya, kita bicara yang lain. Tetapi sampai kapanpun saya yakin mereka tidak akan pernah sepakat dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin. Walaupun mungkin mereka tidak akan terang-terangan menolak karena tidak mau bicara masalah itu, tetapi menunjukkan tidak ada perubahan sikap bagaimana berlaku kepada para habaib ya.
Karena mereka itu mengikuti kitab-kitab yang lebih banyak daripada yang diikuti Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin itu berpegang kepada satu kitab yang menolak. Artinya menurut Kiai Haji Imaduddin itu menolak, yaitu kitabnya Fakhrul Razi. Sementara mereka berpegang kepada kitabnya As-Sakhawi, berpegang kepada kitabnya Ibnu Hajar, berpegang kepada kitabnya Az-Zabidi, berpegang kepada kitab An-Nafkhat, berpegang kepada banyak sekali kitab-kitab yang menyatakan ketersambungan nasab Sadah Ba'alawi, di mana ini ditolak oleh Kiai Haji Imaduddin karena lebih mudah atau jaraknya setelah Ar-Razi. Dan teori kalau kitab itu setelah Ar-Razi maka ditolak, itu teorinya Kiai Haji Imaduddin yang mungkin tidak disepakati oleh mereka, bahkan tidak ada ulama nasab yang mengatakan begitu. Karena Sayyid Mahdi Rojai ketika bicara masalah kitab ulama nasab tidak mengatakan harus yang lebih tua atau yang lebih muda. Tetapi ulama nasab yang sikoh, ulama nasab yang kredibel, ulama nasab yang menguasai ilmu nasab. Maka kalau sudah ada kitab nasab yang syahidah menjadi saksi tentang keabsahan sebuah nasab, maka itu juga sudah harus diterima. Bahkan kalau Anda baca, As-Sakhawi itu sangat ketat. Beliau itu mengkritik ucapan Imam Malik, "An-nasu mu'taminuna fi ansabihim." Karena ini seringkali dijadikan oleh orang-orang untuk melegalkan klaim sepihak mereka. Itu ada di kitabnya As-Sakhawi, itu sangat ketat sekali. Ini teorinya Imam Malik berbahaya sekali. Ini akan membenarkan dakwahan-dakwahan palsu. Ini akan memburamkan perbedaan antara keturunan Rasulullah yang asli dan keturunan Rasul yang palsu. Sangat disayangkan ya. Kaidah Imam Malik itu sangat disayangkan, sehingga dikawal, harus dipegang betul-betul kaidah ini. Jangan serampangan kita terapkan. Ada kajiannya, nanti saya bahas bagaimana memahami ucapan an-nasu mu'taminuna fi ansabihim. Manusia itu dipercaya kalau masalah nasabnya. Apakah langsung setiap orang saya anaknya fulan berarti harus kita terima? Tidak semudah itu. Ada persyaratan-persyaratannya. Wabil khusus ketika itu bicara tentang syaraf, atau di situ dalam pengakuan nasabnya itu ada potensi keuntungan harta atau menghindari tuntutan ya. Maka di situ perlu dipertanyakan sejauh mana validitas pengakuan orang tentang nasabnya. Enggak otomatis dipercaya. Belum lagi kalau ada bukti yang membantah itu ya. Jadi itu rumit kajiannya. Cuma ala kulli hal, kalau kamu mau bertanya bagaimana sikap para ulama NU, ya seperti yang sering saya bilang, tidak ada perbedaan di kalangan ulama NU ya. Dari Rois Suriahnya ya, bahkan tidak pernah ada Rois Suriah daerah manapun yang bersuara seperti Kiai Haji Imaduddin. Dari petinggi PBNU, Dr. Fakhrul Razi itu juga wakil sekretaris jenderal MUI Pusat ya. Jadi bukan orang tidak jelas. Di PBNU, ketua PBNU bidang keagamaan, di MUI wakil sekretaris jenderal MUI Pusat, Kiai Haji Dr. Fakhrul Razi Burhan kalau tidak salah. Jadi ya terserah, kalau menurut kamu lebih masuk akal punya Kiai Imaduddin ya silahkan. Saya hanya menyampaikan fakta bahwa kalau kamu ingin ikut yang mayoritas ya tidak boleh ikut Kiai Haji Imaduddin. Tapi kalau kamu mau ikut Kiai Haji Imaduddin ya silahkan, itu urusan kamu. Kalau tanya ke saya lebih suka ikut yang mayoritas. Karena saya tidak bisa memastikan mana yang benar mana yang salah dengan tolak ukur saya. Tapi saya lebih percaya kepada yang lebih banyak. Lebih percaya kepada ulama yang lebih banyak, itu saja. Sesederhana itu. Bisa jadi saya mungkin secara hujah mengatakan ini lemah, ini kuat, ini lemah, ini kuat. Tapi pada akhirnya sebagai ketidaktahuan saya, mana yang benar, mana yang salah, akhirnya saya mengikuti yang lebih banyak saja. Ya nggak apa-apa kamu anggap kolot. Kalau kamu lebih percaya dengan yang Kiai Haji Imaduddin, urusan kamu. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.